ini. Baik, apakah SOP yang dibangun oleh Bareskrim itu juga menyebutkan bahwa barang bukti dalam hal ini ijazah fisik Pak Jokowi itu tidak boleh keluar dari Bareskrim? Artinya kalau pelapor ingin melakukan analisa secara fisik, selama ini kan yang dilakukan hanya digital. Kalau melakukan analisa secara fisik itu apakah diperbolehkan sesuai SOP Bareskrim? Begini, untuk ijazah itu dikeluarkan atau tidak itu adalah kewenangan dari, menurut saya, dari Pak Jokowi, karena si pemilik itu adalah Pak Jokowi. Baik. Bareskrim hanya sebatas kepada pemeriksaan untuk membuktikan secara laboratorium maupun saksi ahli bahwa itu ijazahnya benar-benar asli atau tidak. Nah, Baik. itu yang sebatas yang dilakukan oleh Bareskrim, karena dia tidak memiliki kewenangan untuk menunjukkan ke publik ini loh ijazahnya asli, enggak. Tapi itu adalah kewenangan dari Pak Jokowi sendiri. Baik. Nah, Pak Jokowi sendiri pernah menyampaikan bahwa dia akan memberikan kalau itu ada urusannya dengan Pengadilan. perintah di pengadilan dan sebagainya. Itu beda. Baik, Bu Ida. Kemarin komisioner Anda Pak Khairil Anam juga mengatakan bahwa wanti-wanti bahkan untuk Polri untuk segera menyampaikan hasil kesimpulan. Apa tujuannya? Karena disampaikan kesimpulannya pun kan sekarang sudah mengarah pada bahwa ijazah ini benar loh. Sementara banyak pihak di luaran terutama dari pelapor itu masih tidak puas. Ya, begini. Kesegeraan membuat kesimpulan itu dimaksudkan setelah melakukan gelar perkara ini agar segera ada kepastian dan tanggung jawabnya Polri sudah selesai untuk dalam proses pembuktian ini, gitu. Apakah itu artinya tidak? Baik, silakan dilanjutkan Ibu. Gimana? Apakah ini artinya kemudian tidak ada gelar perkara ketiga dan seterusnya meskipun pelapor misalnya atau banyak pihak yang tidak puas? Nah, gini. Jadi kita juga harus banyak mengedukasi banyak orang juga bahwa kita juga harus menghargai proses ini, gitu loh. Tidak semuanya orang yang mengadukan itu puas atau tidak puas. Itu bukan berarti kita harus selalu memuaskan seseorang, memuaskan banyak orang, enggak. Tetapi Bareskrim fokus kepada apa yang dia lakukan pekerjaan itu. Jadi fokus pada itu saja. Dia tidak akan pernah memikirkan, oh pihak ini puas, oh pihak itu tidak puas. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Bareskrim untuk melakukan pembuktian secara ilmiah dan melibatkan laboratorium forensik Polri yang sudah tersertifikasi, sudah ada ISO-nya, dan itu masih berlaku sampai hari ini, tentu saja tidak ada urusannya dengan puas dan tidak puas orang lain. Tetapi fokus kepada bahwa itu adalah pekerjaannya. Oleh karena itu, Bareskrim memang harus segera mengumumkan kesimpulan daripada apa yang sudah dilakukan proses selama ini yang cukup panjang ini, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan terus, gitu. Ya, setuju Bu Ida. Bu Ida, ini gelar perkara khusus ini kan tidak wajib ya, apalagi dia juga tidak diatur di KUHP ataupun di peraturan Kapolri, mohon dikoreksi kalau saya salah. Tapi apakah dengan nantinya jika Polri kemudian menyampaikan hasil kesimpulan, apakah itu juga sekaligus menutup pintu bahwa tidak akan ada lagi gelar perkara khusus berikutnya? Ya, gelar perkara khusus dilakukan satu kali, kecuali ada Ya satu kali dilakukan, kemudian itu diestablish, makanya melibatkan banyak para pihak, gitu loh. Baik, saran Anda berikutnya Bu, sekarang di masyarakat, di publik ada dikotomi antara mereka yang percaya bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, ada yang percaya juga bahwa ijazah Pak Jokowi asli, begitu. Apalagi setelah gelar perkara khusus Bareskrim yang kemarin digelar di Bareskrim. Apa saran Anda? Bagaimana Kompolnas melihat ini? Begini, Kompolnas melihatnya adalah bahwa ini adalah suatu proses yang panjang. Satu, proses yang tidak hanya dilakukan secara dalam bahasa quote and quote-nya asal, tetapi sudah dilakukan proses ini berdasarkan scientific pembuktian secara ilmiah dan melibatkan tidak hanya melibatkan
Bareskrim itu sendiri, tapi sudah melibatkan eksternal, para ahli, termasuk UGM di dalamnya, sehingga saya menghimbau kepada masyarakat, apapun hasilnya, masyarakat harus diedukasi bahwa sudah ada proses. Proses ini sudah dilakukan dan untuk urusan puas dan tidak puas itu adalah lain perkara lagi. Jadi saya mengharapkan masyarakat bahwa ini adalah suatu proses yang sudah dilakukan secara kredibel oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, sudah melibatkan suatu pemeriksaan yang sifatnya saintifik dan juga melibatkan ahli yang kompeten di dalam pembuktian ijazah ini, Mbak. Baik, dalam hal ini Kompolnas apakah juga melakukan analisa tersendiri atau hanya sebagai tanda kutip tamu undangan saja dalam gelar perkara ini? Oh, tentu saja. Jadi begini, pada saat digelar perkara itu diberikan kesempatan bagi semua orang yang hadir di situ untuk menyampaikan argumentasinya. Termasuk Kompolnas itu juga mempertanyakan, jadi kita tidak hanya diam di tempat, tidak, tapi mempertanyakan, oh mengapa seperti ini, mengapa ini begini, itu sudah diungkapkan termasuk yang ditanyakan Mbak Nasici tadi, itu juga menjadi pertanyaan-pertanyaan dilakukan oleh Kompolnas. Nah itu Mbak, jadi kita tidak hanya duduk, tetapi juga aktif di dalamnya, termasuk Ombudsman juga mempertanyakan itu. Tapi tidak menggunakan metode-metode misalnya pelapor menggunakan error level analysis atau face recognition atau comparison gitu. Yang dilakukan Kompolnas adalah sejauh melakukan analisa ya Ibu, tidak melakukan penyelidikan secara metode gitu. Ya, karena Kompolnas tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan penyelidikan, kami sebagai pengawas eksternal, tentu saja kami diskusinya adalah mempertanyakan beberapa hal yang memang itu dirasa penting untuk pembuktian suatu kasus yang isunya mengemuka. Itu menjadi pertanyaan kami juga, Mbak. Baik, terkait UGM, apakah Kompolnas tidak menangkap ada misalnya bias institusi misalnya, karena kan ini melibatkan UGM, perguruan tinggi yang besar di Indonesia. Anda melihatnya seperti apa? Saya pikir kan UGM sebagai pihak yang mengeluarkan ijazah ya, sifatnya adalah mengkonfirmasi apakah ini benar dikeluarkan oleh UGM. Saya pikir tidak ada biasnya karena memang siapa lagi yang bisa berbicara tentang ijazah yang dikeluarkan kalau bukan institusi itu sendiri. Ya, kan tidak mungkin kalau ijazah itu dikeluarkan oleh UGM yang berbicara misalnya UNER, ITS, atau ITB, kan tidak mungkin begitu. Salah alamat namanya. Bu Ida, terakhir apakah dari Kompolnas memberikan misalnya batas waktu untuk Polri menyampaikan kesimpulannya? Ya, kami akan terus mendorongkan, menyampaikan kepada Pak Kabar Reskrim untuk segera mengumumkan ini. Dan kami akan terus mendesak supaya tidak ada lagi kegaduhan dan ada kepastian bagi masyarakat maupun pelapor maupun terlapor, dan juga Bareskrim sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik, seperti itu. Baik, masukan dari Kompolnas berikutnya jika para pelapor ini kemudian masih akan meneruskan gugatan mereka di pengadilan negeri? Masing-masing mempunyai hak ya sebagai warga negara. Kalau memang mereka merasa tidak nyaman, ya silakan saja menyampaikan haknya, menyalurkan haknya, karena memang itu sudah diatur bahwa setiap orang warga negara itu memiliki hak untuk hak konstitusi juga. Gitu. Iya. Tapi benar apa yang disampaikan Bu Ida tadi bahwa tidak bisa memuaskan semua pihak dalam hal ini. Baik, Bu Ida Utari, terima kasih telah bersama kami di NTV Prime. Sehat selalu Ibu. Terima kasih, sehat selalu Mbak Nastiti. Sama-sama Ibu. Sukses. Dan demikian tadi dialog dengan Komisioner Kompolnas Irjen Pol Purnawirawan Ida Utari Purnamasari. Kita masih akan kembali setelah azan maghrib berikut ini dengan NTV Prime Buletin. Tetaplah bersama kami.